Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Jadi kita mempunyai inisiatif untuk menjemput. Kalau dulu ya enggak, karena ini masih belum banyak yang sekolah di sini. Jadi ketika antar jemput langsung banyak. Itu saja kita itu mencari, kadang siswa itu harus dibeli supaya mau sekolah. Karena alasannya yang jauh, capek atau bagaimana. Kita ke rumah-rumah kadang mencarinya. Ya karena itu, saya itu mencintai bangsa kan ya. Kita mencintai daerah kita supaya maju dengan kita belajar menyampaikan ilmu sebisa saya, semampu saya untuk anak-anak itu supaya daerah kita tidak ketinggalan. Sehingga daerah kami yang di pinggiran ini, seperti kata Bapak Kepala Sekolah, tidak dipandang sebelah mata bahwa pinggiran itu ketinggalan pendidikan. Ya, perasaan saya itu justru malah saya itu merasa berguna, merasa bermanfaat. Sehingga saya itu sepertinya ada faedahnya saya hidup, seperti itu. Penting saya ikhlas untuk berjuang, bekerja, dan untuk memajukan anak-anak. Eleanor Roosevelt mengatakan masa depan adalah milik mereka yang percaya pada mimpi-mimpi mereka. Jadi janganlah takut untuk bermimpi. Ini juga akan hadir dua pejuang mimpi kita yang berharap sekali mimpi mereka akan dapat terwujud. Betul sekali Ferdi, namun kita hanya akan mewujudkan salah satu mimpi dari para pejuang mimpi kita malam hari ini. Ya. Kita akan menyapa para sponsor terlebih dahulu. Selamat malam dan juga selamat datang. Ibu Ina dari United Oil, selamat datang. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Berikutnya juga ada dari PT Samudra Marine Indonesia, Ibu Cindy. Ibu Cindy apa kabar? Selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Dan yang berikut ada Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti. Selamat malam Ibu Sally. Selamat malam. Demikian para sponsor dan juga para bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam Mas Bedu, Mbak Nina dan juga Mas Ferli. Terima kasih sudah hadir, kita berikan tepuk tangan. Segera saja kita akan undang untuk hadir di tengah-tengah kita. Inilah dia pejuang mimpi kita yang pertama. Segera kita undang Bapak Broto Sugondo. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, tapi kalau boleh tahu mungkin saya dan penonton juga pemirsa ingin tahu sebenarnya apa sih impian besar yang mengantarkan seorang Pak Broto malam hari ini ke panggung Mimpi Jadi Nyata? Mimpi saya adalah mempunyai sarana transportasi untuk antar jemput siswa di SD Kenteng 2. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak malam hari ini? Siap. Siap, kalau siap silakan maju ke depan. Ya. Selamat malam, selamat datang Pak Broto di Mimpi Jadi Nyata. Apa kabar Pak? Selamat malam Mas Freddy, kabar saya baik. Tadi Bapak utarakan Bapak mempunyai sebuah mimpi. Mengapa Bapak memiliki mimpi untuk memiliki kendaraan roda 4? Apakah kendaraan ini untuk membantu aktivitas penjemputan dan mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi kendala saat ini di lapangan Pak? Karena jarak sekolah dan rumah penduduk, ya juga orang tua para siswa itu
jauh 2,5 kilometer, itu yang zona ke utara, kemudian yang ke selatan, yang ke satu zona itu 1,5 kilometer. Dan selanjutnya memang belum ada untuk mengantarkan anak-anaknya itu tidak ada kesempatan. Maka saya sangat bermimpi untuk mendapatkan sarana transportasi itu. Yang diantar jemput ada berapa siswa, Pak? Yang setiap hari harus saya antar jemput ada 25 siswa. Yang 15 itu di Pedukuhan Perampilan yang jaraknya kurang lebih 2,5 kilometer. Kemudian yang ke Dusun Cerme yang posisinya di sebelah selatan, tempatnya itu 1,5 kilo, itu ada 10 siswa. Ada berapa guru yang berpartisipasi, Pak, untuk antar jemput siswa ini? Semua guru dan karyawan itu berpartisipasi. Ada 6 guru pegawai negeri, yang 1 baru saja masuk kemarin bulan Februari sebagai ASN. Kemudian yang 4 itu adalah GTT atau guru tidak tetap atau istilahnya tenaga honorer, dan 1 karyawan yang tenaga honorer. Jadi kami semua ada 11 guru dan karyawan yang setiap hari siap untuk antar jemput para siswa. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi 11-11-nya berpartisipasi antar jemput. Dan Bapak ini kan kepala sekolah, apakah ini himbauan dari Bapak atau emang kemauan mereka secara sukarela begitu? Ini kegiatan antar jemput memang dilakukan dari dasar hati yang tulus. Jadi memang sudah sepakat bahwa tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, tidak ada karyawan, semuanya sama siap untuk antar jemput siswa tersebut. Jadi tidak ada istilah aturan harus umpamanya saya, Bapak harus jemput, tidak. Semuanya dengan kerelaan sendiri. Ini kan butuh biaya, Pak, butuh waktu gitu. Ini mohon maaf, Pak, untuk biayanya apakah ada bantuan dari pihak tertentu atau bagaimana untuk biaya penjemputan ini, baik untuk bensin dan lain sebagainya? Iya, kita berbicara masalah biaya atau anggaran itu dimulai dari ketulusan hati dari semua guru, kepala sekolah, guru dan karyawan di SD Kenting 2. Jadi saya ataupun SD kami tidak memungut sepeser pun biaya dari orang tua atau dari siswa. Semuanya murni dilakukan atas dasar keikhlasan. Sebab kami semua percaya bahwa dengan niatan yang ikhlas, Tuhan selalu akan memberi jalan terbaik untuk kegiatan kami. Jadi istilahnya orang Jawa, urip iku urup. Artinya hidup itu harus menyala bagaikan api. Artinya berguna, kita hidup itu harus berguna bagi orang lain. Itulah dasar kami untuk setiap hari tidak lelah. Tidak merasa bosan, tidak merasa malas ketika hujan turun. Hujan, tidak hujan, harus jemput. Bahkan mungkin sampai jatuh pun sudah hal yang biasa. Tidak ada kata menggerutu. Kemudian yang perlu diketahui oleh Bapak, bahwa GTT itu honornya itu tidak kurang dari Rp300.000 per bulan. Padahal dia harus menanggung anak istri. Tapi dengan ketulusan hatinya, semua beban hidup bisa teratasi dengan adanya kekurangan tersebut. Demikian. Jadi ini benar-benar murni, ikhlas, tulus dari lubuk hati yang dalam untuk membantu masyarakat, untuk membantu anak-anak agar tetap belajar sebagai tunas bangsa pengganti-pengganti yang sudah tua-tua seperti saya ini. Demikian. Luar biasa. Sangat menyentuh sekali dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tadi Bapak mengatakan untuk yang guru honorer penghasilannya bahkan tidak lebih dari Rp300.000, bahkan menyisihkan waktu dan juga tenaganya sekaligus juga penghasilannya untuk menjemput anak-anak ini. Boleh mungkin diinformasikan kepada kami, ada 71 murid dan 25 diantar jemput. Sebagian besar dari anak-anak tersebut orang tuanya itu bekerja sebagai apa, Pak? Dari 71 siswa. Ya. Itu semua anak buruh tani, Pak. Anak Jadi buruh tani. Siswa kami tidak ada anak seorang karyawan ataupun pegawai negeri. Semua anak buruh tani. Dan anak-anaknya ini sendiri semangat untuk belajarnya luar biasa ya, Pak ya? Justru itu
dengan semangat anak-anak, maka kami mengikhlaskan setiap hari harus antar jemput, Pak. Ya pemirsa, memang luar biasa sekali dedikasi dari Bapak Broto bersama dengan guru-guru di SDN 02 Kenteng ini. Dan kita lihat malam hari ini apakah mimpi dari Pak Broto bersama dengan guru-guru lainnya akan menjadi nyata. Janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya di Mimpi Jadi Nyata masih bersama dengan saya Ferdiasan dan sudah ada Bapak Broto Sugondo. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 02 Kenteng yang mendedikasikan waktu dan harinya untuk antar jemput siswanya ke sekolah dan juga kembali lagi ke tempat tinggalnya. Malam hari ini bukan hanya Pak Broto namun juga ada seorang guru wanita yang telah mendedikasikan waktunya selama 23 tahun di SDN 02 Kenteng. Malam hari ini kita akan undang untuk berbincang-bincang. Inilah dia Ibu Sri Kardasi. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam. Apa kabar Bu Sri? Mas Ferdi, baik. 23 tahun Ibu mengajar di sekolah yang sama. Ya. Mengapa Ibu tetap berada di SDN 02 Kenteng ini Bu? Alasannya apa? Mungkin pernah ditawari juga mungkin ya untuk berpindah ke sekolah lain atau mungkin ditempatkan di tempat lain? Karena di sana saya mendapatkan kebahagiaan dan saya juga sudah yakin di sana anak-anak memang membutuhkan kehadiran saya. Dengan begitu maka saya mantap di SD Kenteng 2 walaupun letaknya di pinggiran perbatasan kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi itu bukan rintangan bagi saya. Walaupun saya perempuan tidak kalah dengan guru laki-laki untuk penjemputan anak. Kadang walaupun hujan turun menimpa yang melewati jalan licin, saya rasanya mau nangis ya. Saya menggendong anak saya 3, maksudnya murid-murid ya, melewati naik gunung, turun gunung ya. Dengan tetesan air hujan walaupun bawa mantol kadang anak saya enggak kebagian mantol ya. Mantol penutup tubuh kena air hujan itu. Tapi itu sekali lagi bukan rintangan bagi saya karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa yang betul-betul membutuhkan uluran tangan dari kami semua. Terima kasih. Mudah-mudahan dedikasi Ibu bersama dengan teman-teman guru lainnya dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Kalau boleh digambarkan sekali jemput itu kan Bapak tadi katakan bolak-balik, Ibu juga bolak-balik. Sekali berangkat ini berapa anak satu motor? Saya membawa 3. 3. Ibu Sri juga 3. Kalau metik enak. Di depan satu, Ibu di pernah jatuh belakang nggak tuh Bu? 2. Iya, pernah. Kalau lagi hujan-hujan licin Bisa. begitu. Betul. Itu bukan rintangan bagi saya Pak. Ya, itu 3 anak, Mas Ferdi, 3 anak. Kalau terpaksa saya paling akhir jemput, ada 4 anak, ya sekalian aja saya bawa. Begitu. Luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Broto dan Ibu Sri. Motivasi terbesar Bapak dan Ibu tentunya agar anak-anak ini terus dapat mengenyam pendidikan ke depannya. Mungkin bisa disampaikan motivasi lain sehingga Bapak melakukan hal tersebut bersama dengan Motivasi saya seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa kita hidup sebisa mungkin harus berguna bagi orang lain. Hidup ini untuk melayani sesama kita supaya bermakna dan bermanfaat. Karena hidup ini hanya sementara. Untuk itu kepakkan sayap kepada semua yang membutuhkan demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Dan malam hari ini Bapak Ibu serta pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai ungkapan rasa terima kasih dari siswa dan juga siswi SDN Kenteng 2 Gunung Kidul, mereka akan membawakan lagu untuk guru-guru tercinta mereka. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jadi bisa menulis dan membaca.
siapa. Kita jadi pintar di mimpi guru. Kita jadi pandai di mimpi guru. Gurulah berita penerangan gulita, jasamu tiada tara. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Malam hari ini kita juga akan menanyakan komentar dari para sponsor. Persilahkan. Saya sungguh-sungguh sangat terharu dan benar-benar tidak menyangka ternyata ada malaikat guru di pinggiran di satu tempat yang terpencil yang begitu mulianya melakukan tidak hanya mengantar jemput anak, tetapi pendapatan kalian itu membuat saya tercengang. 1 bulan 300.000. Saya tidak dapat bayangkan dengan begitu minimnya pendapatan yang kalian terima, tetapi kalian masih dapat melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Pengabdian kalian terhadap masyarakat, terhadap anak-anak pada dunia pendidikan sangat-sangat saya kagumi. Dan baiklah pemirsa, kita lihat apakah mimpi dari Pak Broto untuk memiliki kendaraan roda 4 untuk operasional sekolah antar jemput para siswa dan siswinya ini akan menjadi kenyataan. Janganlah kemana-mana, untuk mengetahuinya tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan selamat datang kembali di Mimpi Jadi Nyata. Dan malam hari ini kita akan segera mengundang pejuang mimpi kita yang kedua. Anak berusia 8 tahun dan pejuang mimpi kita ini memiliki semangat berbagi melalui seni. Untuk itu segera kita sambut, inilah dia Zahir. Aduh, selamat malam Zahir, apa kabar? Baik. Malam ini ganteng banget Zahir. Ini baju juga bagus banget, liatin ke penonton. Bagus banget nggak? Bagus ya. Kalau boleh tahu Omet, ini baju apa sih sebenarnya? Beskap dalang. Berarti Zahir ini seorang dalang? Boleh nggak sih misal Omet, Om Ferdi sama teman-teman yang ada di sini ngelihat penampilan Zahir lagi ngedalang? Boleh. Boleh ya? Kita siap-siap dulu ya? Oke, kita akan menyaksikan bagaimana penampilan Zahir mendalang. Aplaus dong untuk Zahir. Kakaya tisangkapi kangu. Pinakul kinampit nampit. Tusangga tuning pawana. Laki tukang walang adi. Iladala. Endi jago kadewatan. Tak kemuk.
Aduh, keren banget Zahir. Boleh dong tepuk tangannya untuk Zahir. Sangat luar biasa. Udah ganteng, masih kecil, bisa ngedalang. Sebenarnya apa sih mimpi seorang Zahir? Pengen ngebangun pentas. Ngebangun pentas yang gede, banyak wayang, banyak gendingan, banyak orang. Kalau sudah bangun, pingin menggelar pertunjukan, betul? Pertunjukan wayang, karena Zahir adalah seorang dalang. Malam hari ini sudah siap untuk mewujudkan mimpi Zahir? Siap. Oke, kalau siap silakan maju satu langkah. Kalau boleh diceritakan Zahir, apa sih yang membuat Zahir ingin menjadi pedalang? Karena wayang itu bagus. Wayang itu bagus. Kamu hafal karakter-karakternya, tokoh-tokoh pewayangannya? Hafal? Hafal. Yang paling kamu sukai tokoh siapa? Wisanggeni. Wisanggeni. Kenapa kamu suka dengan Wisanggeni? Kecilnya dibuang ke api, gedenya jadi dewa. Waduh, kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan kamu juga bisa seperti itu. Dan malam hari ini tentunya Zahir tidak sendirian. Hadir bersama Zahir, ayahanda dari Zahir, yaitu Bapak Ratiman. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ratiman. Kita undang untuk bergabung bersama dengan kami. Pak Ratiman, selamat malam. Malam. Kalau tadi kita mendengarkan mimpi dari Zahir adalah ingin menggelar pertunjukan wayang yang besar. Banyak wayangnya ya Zahir ya. Penontonnya juga banyak, lihat mukanya ceria langsung dia senyum tuh. Mungkin bisa diceritakan mulai kapan Zahir ini tertarik untuk menjadi dalang, kan umurnya baru 8 tahun. Dia tertarik jadi dalang itu umur 2 tahun pas dia lagi jalanin kemoterapi. Jadi pas dia kena leukemia dari umur 9 bulan, 2 tahun dia jalanin kemoterapi. Sekilas dia lihat wayang. Waktu itu pas Sujiwo Tejo ngedalang sekilas, itu dia bilang, "Ayah, aku mau yang kayak tadi lagi." Namanya di TV kan gak bisa diulang. Gua udah nangis teriak-teriak, kita cari kaset, ada nemu itu. Yang lakonnya Lahir Wisanggeni. Jadi sesuai dengan spirit perjuangan dia. Jadi seorang Wisanggeni yang baru lahir, kecilnya menderita, kata dia gedenya jadi dewa, jadi orang yang hebat maksud dia. Amin, kita doakan Zahir juga bisa sembuh dan kuat dalam menjalani pengobatan. Usia berapa pertama kali Bapak mendapatkan informasi bahwa Zahir ini mengidap leukemia atau kanker darah? 9 bulan. 9 bulan. Lalu apa yang pertama kali Bapak lakukan saat mendapat atau divonis bahwa Zahir ini mengidap leukemia? Jadi kalau semua orang tua pasti berpikirnya jangan sampai, jadi kita ngelawan. Kalau dokter vonis Zahir kena leukemia, sebenarnya belum vonis ya, ini ada tanda-tanda leukemia. Jadi kita lawan dokter itu. Jadi kita ke rumah sakit yang mana pindah-pindah rumah sakit untuk buktiin Zahir itu sebenarnya enggak leukemia. Kita mau dokter ada yang ngomong, "Oh enggak Pak." Tapi ternyata Zahir tetap divonis leukemia, diambil sum-sum tulang dan positif leukemia. Oke. Zahir sendiri dalam menjalani berbagai macam pengobatan, apakah dia cukup kuat? Zahir lebih kuat daripada saya. Jadi saya sering beli support ke kita, ke orang rumah itu dia bilang, "Ayah tenang aja, Wisanggeni itu gak pernah ngerasain sakit. Ini cuma sebentar doang kok ya, nanti juga aku sembuh." Di balik senyuman dan juga sosok Zahir, lihat senyumannya mana Zahir? Kita melihat senyuman yang begitu tulus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Zahir ini yang baru berusia 8 tahun bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata yang akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan pejuang mimpi kita yang kedua Zahir dan juga ayahandanya Bapak Ratiman. Tadi kita sudah dengarkan mimpi dari Zahir ingin mengadakan pagelaran wayang yang besar dan Zahir ini tentunya berharap sekali mimpinya bisa menjadi kenyataan. Bapak mungkin bisa diceritakan juga Zahir ini tadi seperti Bapak telah sampaikan bahwa dikatakan ada kemungkinan mengidap leukemia di usia 9 bulan. Berbagai pengobatan tentunya telah dilakukan, termasuk diantaranya kemoterapi. Apakah Zahir sendiri pernah mengeluh, rasa sakit, ataupun juga bagaimana dalam menjalani pengobatan selama ini? Mengeluh, Zahir gak pernah mengeluh. Semenjak dia kenal wayang itu, semenjak dia kenal tokoh Wisanggeni itu, jadi di hayalan dia itu, di mimpi-mimpi dia itu seorang Wisanggeni yang sangat kuat.
Zahir sendiri dalam menjalani pengobatan tidak merasa sakit gitu Zahir? Enggak. Tidak rasakan sakit? Apa yang dirasakan oleh Zahir? Tidak ada, jadi dijalani saja ya. Dijalani saja dan Zahir berharap tentunya suatu hari nanti Zahir akan sembuh dan juga bisa melakukan banyak aktivitas dan segala cita-citanya tercapai. Saat ini pengobatannya adalah minum obat kemoterapi jadi? Minum obat kemoterapi. Jadi dia itu kebetulan leukemia mix. Jadi yang berobat di rumah sakit, yang berminggu-minggu di kemo itu udah selesai. Jadi sekarang yang minum obat tiap hari dan nggak tahu sampai kapan minum obatnya, tapi saya yakin pasti Tuhan kasih kesembuhan buat Zahir. Ini kan dalam keadaan tentunya Zahir tidak fit 100%, masih harus melakukan pengobatan, check up dan juga berbagai kegiatan lainnya. Bagaimana membagi waktunya dengan mendalang ini? Karena menurut saya mendalang itu bagian terapi kebahagiaan Zahir. Jadi kalau dia bahagia, penyakitnya itu satu nggak nampak, yang kedua pasti suatu saat akan hilang karena kebahagiaan dia. Ya. Jadi kalau ngedalang itu ya ritmenya jalan aja terserah Zahir. Yang penting tidak mengganggu pas dia kontrol, terus nggak ganggu pas dia sekolah. Walau satu ketika dia itu hiperleukosit dan dokter bilang Zahir dirawat. Dia bisikin ke saya, ayah udah janji malam ini nonton pagelaran wayang ya. Kita udah dilema harus dirawat dia dengan hiperleukosit 100 ribuan lebih leukositnya. Saya bingung. Jadi bingungnya itu, iya kalau Zahir dengan dirawat jadi oke, jadi fit lagi. Kalau enggak, saya akan nyesal seumur hidup saya. Ya. Akhirnya saya rundingan dengan keluarga, ya udahlah bawa nonton dulu aja, besok baru dirawat. Nonton itu sampai jam 2 pagi, pulang ke rumah, 3 hari lagi check up, leukositnya langsung turun. Ya. Itu luar biasanya Zahir. Dan sekedar informasi untuk pemirsa dan juga hadirin yang hadir di studio bahwa para Timan ini memiliki 4 orang anak dan sekarang fokus untuk membesarkan anak-anaknya. Bahkan rezeki itu datang dengan sendirinya ya Pak ya? Iya. Jadi boleh diceritakan sedikit mungkin mengenai kegiatan Bapak dan akhirnya justru fokus untuk membimbing Zahir dan juga anak-anak yang lainnya. Waktu Zahir awal-awal sakit saya juga masih bekerja di Jakarta, di kantor masih kerja biasa kayak orang-orang yang lain kerja. Tapi karena waktu saya habis buat aktivitas sama Zahir, kata Zahir, udah ya nggak usah kerja, jadi asisten aku aja kata dia. Jadi asisten dia maksudnya kalau ke rumah sakit ikutin dia, kalau dia ngedalang ikutin dia, bawain wayangnya, ke mall gendong-gendong gedebuk pisang, bawain dia wayang dia. Ya udahlah. Dan Zahir sendiri, kalau Zahir apa yang membuat Zahir itu senang atau bahagia? Main wayang. Main wayang. Bahkan ya, ini ada cerita katanya Zahir ini sering datang berkunjung ke rumah sakit, ke teman-teman yang juga mengidap leukemia atau kanker. Zahir ini suka main wayang untuk menghibur mereka, untuk menghilangi rasa sakitnya. Begitu ya Zahir ya? Jadi ada satu kayak komunitas, di bawah komunitas Tovan. Jadi untuk anak-anak kanker, Zahir salah satu pasien dampingannya, tapi salah satu relawan juga. Jadi pasien dampingan juga, relawan juga dia. Jadi kalau ada kadang anak-anak butuh dorongan, semangat. Ini loh, Zahir yang sekecil ini aja masih mampu bertahan. Kamu yang udah gede masa sih kalah sama Zahir? Akhirnya dia mau kemoterapi lagi, mau berobat lagi, yang tadinya udah nyerah, jadi semangat lagi. Ya. Bahkan Zahir ini juga pernah mengatakan kepada Bapak bahwa Bapak jangan menangis ya jika satu saat nanti Zahir sudah tidak ada atau dipanggil. Apa yang Bapak rasakan ketika Zahir mengatakan hal tersebut Pak? Kalau pas Zahir ngatain itu di depan Zahir saya sih gak pernah nangis. Karena dia bilang jangan nangis, Usang gini gak pernah nangis kata dia. Tapi biasa kita sama mamanya kalau di rumah sakit atau di rumah kita gantian ke kamar mandi. Kamu dulu deh mah yang nangis ntar baru ayah gitu. Karena saya juga gak mau bikin dia itu kendor gitu. Ya. Jadi ya pasti gak ketahan air mata pas dia bilang nanti kalau sampai aku meninggal ayah mama gak usah nangis. Aku tetap ada buat ayah mama kok. Buat adik-adik aku tetap ada. Ya pasti kita malah bukan gak nangis, malah air mata kita gak ketahan. Karena tiap tidur dia harus saya ceritain beberapa cerita tokoh wayang. Jadi kalau dia dengar cerita, oh ini jahat akhirnya kayak gini. Zahir kan baik hidupnya ya. Pasti meninggalnya pun dengan cara-cara yang baik kata dia. Makanya aku gak mau jahat sama orang.
Ya temen dia udah ngomong kotor, kata dia, udahlah gak usah ngomong kotor kayak gitu. Kita kan sama-sama Indonesia, suka lucunya kayak gitu dia. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Zahir terus ke arah yang lebih baik. Ya. Zahir sendiri pastinya mau sembuh dong Zahir ya. Semangat terus ya Zahir ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Zahir dan juga para timan. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Bapak yang selama ini udah menjadi asisten Zahir, menemani terus kemana-mana Zahir bepergian. Mungkin ingin mengucapkan sesuatu kepada Bapak? Terima kasih Ayah. Satu kata tapi penuh dengan arti dan luar biasa sekali artinya. Kepada para sponsor mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada para timan dan juga Zahir di kesempatan malam hari ini. Bu Ina, Bu Sally atau Bu Cindy, silahkan Bu Ina. Ya, selamat malam Zahir, selamat malam Pak. Malam. Ya, saya belajar sekali ya dengan cerita Zahir yang kecil seperti ini, banyak menginspirasi banyak orang. Bahkan ketika sakit bisa menghibur keluarganya. Waduh luar biasa. Sementara Tante lihat ya, ada beberapa orang di sekitar kita yang sakit sedikit aja sudah keluh kesahnya seperti apa. Ya. Saya bisa merasakan bahwa Zahir dengan antusiasmenya mencontohkan dirinya sebagai wisanggeni ya tadi ya. Ya. Itu memberikan semangat bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi orang lain di sekitarnya. Saya percaya sekali bahwa hati yang gembira memang adalah obat ya. Jangan main wayang dan seterusnya bikin pengobatan Zahir semakin pulih dan semakin baik. Saya mendoakan supaya Zahir cepat sembuh. Amin. Amin. Mas Bedu, Mbak Nina atau Mas Ferli silahkan. Zahir, Ya. suara Om Budu kedengeran ya? Om Budu sampai gak bisa dengar apa-apa ketika dengar suara Zahir, ketika melihat Zahir. Zahir adalah tempat kita semua belajar. Kita belajar tidak melihat kepada siapa kita belajar. Kepada orang dewasa, kepada orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang yang sehat, orang yang sakit pun kita bisa belajar kepada orang seperti Zahir. Saya ingin sekali memiliki anak dengan pendirian, dengan pribadi yang kuat seperti Zahir. Dan tapi saya ngebayangin takutnya kalau saya lagi sayang-sayangnya Zahir pergi. Itu yang makanya dari tadi itu saya benar-benar gak kuat gitu loh melihat Zahir. Pribadi kamu yang kuat dengan secara tidak langsung mengajarkan kita semua untuk belajar kuat terhadap permasalahan, masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Zahir sudah mengajarkan itu kepada kita semua. Seperti yang tadi kita lihat bahwa Zahir ini memiliki sebuah mimpi. Sesuai dengan namanya seperti ditanyakan tadi oleh Mas Bedu bahwa Zahir itu adalah nyata. Kita berharap bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan di kesempatan malam hari ini. Ada satu cara untuk membuktikannya dengan tentunya tetap bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Namun sebelum itu kita ada sebuah persembahan lagu Tak Usah Kau Lara Sendiri dan Nadia Sabrina dan Satrio. Ku datang sahabat bagi jiwa Saat batin merintih, usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias. Malam hari ini tadi kita telah lihat ya, Matt, ya, bahwa ada 2 pejuang mimpi yang telah berbagi cerita dan inspirasi untuk kita semua. Namun malam hari ini hanya akan ada 1 pejuang mimpi yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Sebelum itu semua, mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut terlebih dahulu. Melewati naik gunung, turun gunung ya. Tapi itu sekali lagi bukan rintangan bagi saya karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Gula pelita, penyerang gulita, jasamu tiada tara. Zahir lebih kuat daripada saya. Jadi saya sering beli support ke kita, ke orang rumah itu dia bilang, ayah tenang aja, Wisang Geni itu gak pernah ngerasain sakit. Ini cuma sebentar doang kok ya, nanti juga aku sembuh. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang para pejuang mimpi kita malam hari ini ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini dia Pak Broto dan juga Zahir. Baik, sebelum kita umumkan siapa pejuang mimpi yang mimpinya akan terwujud pada malam hari ini, saya akan kembali mengundang pendapat dari para sponsor dan juga bintang tamu. Kita ke para sponsor terlebih dahulu. Mungkin Bu Ina, Bu Cindy atau Bu Sally, silakan. Saya hanya ingin sampaikan apapun keputusannya itu pasti yang terbaik dan semoga sesuai mimpinya walaupun mungkin tidak komplit, tidak lengkap, tapi semoga bisa bermanfaat. Oke, Mas Ferli. Oke, yang saya tahu ini ya di acara Mimpi Jadi Nyata ini hanya memberikan satu istilahnya bantuan ya, salah satu antara Pak Broto atau Zahir gitu. Tapi intinya adalah semua kesuksesan itu berawal dari mimpi sekecil apapun itu. Kalau saya lihat dari Pak Broto ini bisa menjadi besar, menjadi nasional bahkan di mana apa yang Bapak lakukan bersama teman-teman ini bisa jadi inspirasi untuk para guru yang lain yang terutama di terpencil begitu ya. Untuk bisa melakukan hal yang sama, itu pertama secara nasional. Kalau untuk Zahir, saya berharap kalau memang akhirnya nanti Zahir yang diberikan bantuan, bisa buat event ataupun juga perhelatan yang skalanya nasional juga. Ini kalau saya bilang untuk menetralisir, ya tadi istilahnya Mas Ferdi bilang kesukaan anak-anak sekarang cenderung udah jadi vlogger, jadi YouTuber apa segala macam. Ini satu visi yang luar biasa sekali ini si Wisang Geni ini untuk bisa memberikan bukan perlawanan ya, tapi satu statement dari akar budaya Indonesia yang ternyata masih hadir. Dan kalau bisa nanti Zahir ya, kamu ngomong-ngomong Zahir ini main ini juga nggak? Ya dia mulai ngantuk ya. Kenapa setiap saya ngomong kamu ngantuk ya? Udah malam. Saya agak jadi tidak percaya diri nih. Ya udah malam. Zahir, enggak saya jadi saya terbiasa meninabubukan anak saya begitu. Jadi dia ngantuk ya. Zahir, saya mau tanya, kamu ini main gadget juga nggak sih? Suka main HP nggak? Main HP nggak? Enggak ya. Bagus Zahir. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini satu. Zahir, you are one in a million. Satu dari sekian juta anak yang ada di Indonesia. Dan saya pikir juga untuk Bapak silakan lakukan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Buat dia bahagia terus. Dan hey kamu Wisang Geni, lihat sini. Dia ngantuk lagi. Wisang Geni, the only way is to the top. Artinya adalah apa? Jalan satu-satunya buat kamu adalah terbang ke atas terus. Ya. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk para bintang tamu dan juga para sponsor. Dan inilah dia saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para pejuang mimpi kita pada malam hari ini. Apakah Pak Broto dengan mimpinya akan menjadi kenyataan memiliki kendaraan roda 4 untuk antar jemput siswa dan juga siswi? Atau Zahir yang memiliki mimpi ingin membuat perhelatan pewayangan besar sehingga bisa membuat banyak pihak merasa senang dan juga terbantu khususnya untuk sesama penyintas kanker. Dan di kesempatan malam hari ini jika grafik berhenti di angka 1 maka mimpi dari salah seorang pejuang mimpi kita akan terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2 maka
hanya akan mendapatkan bantuan dalam proses pewujudan mimpi. Namun, jika grafik berhenti di angka 3, dengan kata lain mohon maaf, mimpi dari pejuang mimpi kita tidak terwujud. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, khususnya yang ada di studio, bagaimana kalau kita berikan semangat terlebih dahulu? Pak Broto dan Zahir, berdasarkan hasil diskusi dari para sponsor, PT Samudra Marine Indonesia, PT Inti Sumber Baja Sakti, dan United Oil, maka kita akan melihat bersama-sama grafik berikut ini. Kita lihat di sebelah kiri dari yang hadir di studio atau sebelah kanan pemirsa, ini adalah grafik dari Pak Broto, sudah melewati angka 3. Dan grafik dari Zahir masih berjalan lambat menuju ke arah angka 3. Grafik Pak Broto sudah mendekati ke arah 2. Zahir mulai menyusul. Pak Broto telah mendapatkan angka 2. Begitupun Zahir. Siapakah di antara keduanya yang akan mimpinya menjadi nyata? Sudah hampir seimbang, Pak Broto dan Zahir. Selamat Zahir, mimpinya terwujud menjadi kenyataan. Dan untuk Pak Broto, meski mimpi belum terwujud, namun Pak Broto mendapatkan 4 unit kendaraan roda 3 untuk mengantar murid-muridnya sekolah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Sehingga mudah-mudahan mobilitas dari para guru ini bisa mengangkut lebih banyak siswa, kendaraan dengan roda 3 dan ada 4 unit, sehingga dari segi keamanan pertimbangan para sponsor mudah-mudahan akan lebih aman dan juga nyaman. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, Zahir, apa yang mau disampaikan buat tante-tante? Selamat dulu dong, selamat dulu. Jagoan kita nih, selamat ya Pak ya. Oke. Silakan Zahir. Zahir, ada yang mau disampaikan Selamat. untuk tante-tante? Selamat ya, Tante Sally, Tante Sini sama Tante Ina. Mau ngomong apa? Terima kasih. Terima kasih udah bantu Zahir gitu. Terima kasih udah bantu Zahir. Doain Zahir cepat sembuh ya. Dan Zahir cepat sembuh ya. Amin. Mungkin Pak Broto. Semangat. salam semangat. Mungkin Pak Bapak mau menambahkan? Makasih pada sponsor, terus para artis yang mau datang, terus buat penonton semua udah bantu wujudin mimpi Zahir. Mudah-mudahan mimpi Zahir ini jadi salah satu mimpi bukan cuma buat Zahir, tapi buat Indonesia, bahwa wayang itu masih ada. Wayang itu nggak bakal purna selama masih ada orang-orang kayak Zahir. Ya. Indonesia juga berdoa semoga Zahir cepat sembuh ya sayang ya. Ya. Oke. Zahir cepat sembuh, selamat sekali lagi Bapak dan juga Zahir. Saya juga ingin menanyakan kepada Pak Broto, memang mungkin mimpinya belum menjadi kenyataan untuk memiliki kendaraan roda 4. Tapi roda 4 ini diganti dengan 4 unit kendaraan roda 3. Saya rasa ini lebih dapat difungsikan lebih baik oleh para guru-guru dari segi keamanan untuk para siswa dalam melakukan perjalanan baik itu berangkat ke sekolah maupun kembali. Iya, saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu sponsor, kepada Kang Mas dan Mbak saya artis dan semua pemirsa yang mendukung acara ini. Mengaturkan terima kasih kepada DAAI TV. Semoga TV ini semakin jaya dan tetap peduli terhadap mereka yang sangat membutuhkan seperti kami ini. Terima kasih banyak Pak Broto, terus menginspirasi kita semua. Terima kasih juga Ibu Sri. Hadirin dan pemirsa, tentunya hari ini kita belajar banyak mengenai mimpi dan juga cinta kasih. Dan kami berharap dari mimpi-mimpi itu Anda pun dapat mewujudkan mimpi banyak pihak yang tentunya berharap untuk menjadi sebuah kenyataan. Ya, jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Dan di akhir kata, saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madias mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian Anda. Terus gapai mimpi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Selamat ya Pak ya. Terima kasih ya. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita, ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa.